Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafek Taha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari mata kuliah Komputasi Matematika dengan tema bangun ruang. Capaian dalam bangun ruang di sini dapat beberapa yang harus dilakukan, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaplikasian dalam bangun ruang matematika yang digunakan pada aplikasi GeoGebra. Yang kedua, untuk menggunakannya pada bangun ruang di aplikasi GeoGebra. Ketiga, untuk menyelesaikan pemasaran yang berkaitan dengan bangun ruang. Materi pembelajaran di sini bangun ruang adalah salah satu bangun yang berkaitan dengan volume maupun isi dalam suatu bangun sehingga dapat dikatakan sebagai bangun ruang. Bangun ruang di sini terbagi dari beberapa bagian. Dalam kubus terbagi dua, itu kubus dalam 3 dimensi serta kubus dalam 3 dimensi. Kubus dalam 2 dimensi sendiri beda dalam 3 dimensi terdapat pada kerangka. Ya, sementara 3 dimensi terdapat tutup dan 2 dimensi ada tutup pada bangun kubus itu sendiri. Berikut saya akan menampilkannya pada aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra sendiri terbagi jadi 5, jadi 2 maksudnya GeoGebra Classic 5.0 dan GeoGebra Classic 6.0. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5.0. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tekan view dan tekan 3 dimensi grafik. Setelah kita ke 3 dimensi grafik, nanti kita akan tahap selanjutnya untuk membuat sebuah titik. Di sini saya akan langsung membuat dua gambar, dua perbedaan dalam satu Windows di sini pada aplikasi GeoGebra. Titik itu A, B, C, dan D, serta E, F, G, H. Di sini langsung dua bangun sekaligus dikarenakan ya kita langsung tahu perbedaan dari dua macam kubus yang ada kubus 2 dimensi dan kubus 3 dimensi. Jika kita selanjutnya langsung tekan polygon di titik yang kita ingin untuk suatu bangun. Bangun di sini dalam kubus yaitu bangun persegi. Nah, ini kita remove dulu. Setelah itu kita langsung letak 3 dimensi grafik. Yang bagian A, B, C, D sebagai bangun 3 dimensi. Kita langsung ke extrude to prisma atau Pris M. Sekarang kita arahkan ke bangun A, B, C, D. Kita tarik sehingga akan terbentuk bangun kubus. Kita remove. Nah, di sini kubus di sini itu terbentuk masih 2 dimensi, terdapat ada 2. Misalkan ini dihilangkan, bagian bentuk ini dihilangkan, akan masuk dalam 2 dimensi. Dan juga bisa dikatakan seperti ini. Buat titik di mana terdapat 4 bangun persegi lagi. Karena di sini ditanyakan 2 dimensi. Harus kalau 2 dimensi tidak akan tertayang bentuk kubus atau bentuk bangun ruang dalam ruang lingkup 3 dimensi grafik. Sehingga nanti di sini terusnya buat 3 lagi, jadi dilakukan akan bentuk sebuah bangun kubus.
Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita langsung ke new dulu. Kita save saja, tidak apa-apa, untuk digunakan pada pengaplikasian selanjutnya. Kita munculkan materi selanjutnya yaitu tabung. Tabung di sini terbagi jadi dua. Kalau tabung di bagiannya saya di sini yaitu gunakan unsur dari 3 dimensi grafik. Sementara ada satu lagi yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah tabung, yaitu menggunakan 2 dimensi seperti kubus berdimensi tapi. Di sini saya menggunakan 3 dimensi grafik di mana ada satu lingkaran dan bisa bentuk sebuah unsur tabung dengan radius 3 seperti ini. Dan di sini ada radius 4. Namanya pertama adalah motor point sama dengan yang kubus tadi. Tapi bedanya tadi menggunakan polygon, sebenarnya ini namanya silinder. Sehingga akan muncul bangun tabung seperti yang dua contoh tadi. Untuk hasilnya kita buat tabung, yang dimana tabungnya itu untuk 2 dimensi atau tidak terlihat nampak bangun ruang dalam 3 dimensi grafik. Karena kita membuat garis lebih dahulu dengan menggunakan segmen. Kita di sini buat 2 garisnya, garis AB serta garis CD. Langkah selanjutnya kita move dulu, kita langsung tekan cycle, langsung boleh, karena otomatis akan mendapatkan satu titik seperti ini. Kita move lagi, kita tekan cycle with center drop point. Kita remove, kita tata di dalam tempat ini sehingga pada bentuk tabung yang tidak muncul atau tampak dalam 3 dimensi grafik. Meskipun muncul tapi tidak akan naik ke atas bangun tabung, tapi akan berbentuk seperti bangun tabung sendiri. Angka selanjutnya kita don't save dulu, ini nggak apa-apa, kita langsung new. Angka selanjutnya itu kita membuat kubus, bukan membuat jajak kencang menjadi prisma. Saya screen lagi, kita klasiknya. Di sini pertama kita sudah muncul di dimensi grafiknya. Kita buat titik lebih dahulu dan untuk sesuai dengan bangun jajak kencang seperti ini. Sini agak diletakkan di tempat satu saja. Jadi kita remove dulu. Nanti kita langsung ke polygon. Sudah ke sudut B. Di sini karena dia di sini sudut D dulu, sudut C, saya ke A. Di sini ketahui A-nya 1,3, B 4,3, C 0,1, dan D-nya 3,1. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan sama, tapi di sini akan reduce itu prisma juga. Harganya kita tarik. Dan bangun prisma akan terbagi jadi beberapa bagian. Bangun prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan karena di sini bentuk jajak kencang akan memiliki sudut 4 di atas, 4 bawah, dan seterusnya. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu mengenai kubus dan jenjangnya, serta piramida dan piramid pada piramid dan jenjangnya. Di sini sebelumnya kita akan menghapus lebih dahulu yang tadi ini. Kita membuat new file atau new Windows. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat piramida lebih dahulu. Piramida dan jenjang ini satu konsep yang dimana akan bentuk suatu bangun
piramid atau limas jika terdapat piramid segitiga. Dan langkah selanjutnya kita tekan polygon untuk menentukan titik menjadi suatu dengan garis jadi suatu bangun yang bangun segitiga jika akan berbentuk bangun limas atau piramid ya ataupun piramid. Langkah selanjutnya kasih tadi kita angkat supaya bisa tahu seperti apa. Jadi kita tekan yaitu execute to piramid. Jadi kita angkat ke atas. Ya, coba ini. Di sini kita tidak perlu menghilangkan ini, tidak masalah. Langsung kita ke menu net. Angkat bangunnya, terus bangun seperti ini. Supaya kita bisa mengendalikannya secara otomatis dan kita tekan dan menunjukkan sesuai dengan keinginan kita berapa kita mengendalikan seperti ini. Caranya yaitu tekan menu pada slider dan ganti dengan menu button. Tekan play, teruskan play maksudnya caption play atau mulai. Jadi kita mesin continue scriptnya, terus start animation. Di sini karena E di bagian ini, sehingga teruskan E, drop. Sudah tekan OK. Selanjutnya kita remove dulu. Selanjutnya kita coba dulu. Dan terus seperti ini. Supaya kita hilangkan atau putih dari dalamnya, kita akan panggil sama sekali. Misalnya supaya ini bisa kita hentikan, kita tekan lagi. Jika sudah ada tuh sampai otomatis untuk mengetik ayat, kita menuliskan captionnya atau stop. Script dia tuliskan adalah start animation. Di sini tetap beda dengan yang tadi kan true, kalau di sini adalah false. Lanjut ke OK. Nih, maaf tidak terlupa dengan bangunnya. Terus ya kita remove, kita coba. Langsung kita uji coba. Stop. Terus kita bisa mengendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai piramida dan piramid dan jeng-jengnya, kita akan membahas mengenai kubus dan jeng-jengnya. Di sini kubus yang jeng-jengnya bisa kita aplikasikan bersama dengan limas tadi, sama kita tekan poin atau titik sesuai dengan apa yang diarahkan atau diketahui. Pada titik di sini. Selanjutnya akan kita buat polygon, tekan polygon dan bentuk garis dan akan membentuk bangun persegi. Karena unsur dari kubus ada persegi, sehingga bisa bentuk bangun dan menggunakan kubus. Selanjutnya kita tekan ke bagian tombolnya ini ketika dimensi grafik. Kita arahkan ke menu extrude to prism. Kita tarik sehingga bentuk kubus. Di sini kita juga bisa mengganti warnanya dengan object properties. Sehingga kita mengetahui bisa mengganti variasi dalam yang kita buat. Ini bisa ganti dengan ataupun warna yang suka hati kita. Di sini kita sesuaikan warna tadi aja. Ya, bawahnya seperti ini. Sesuaikan cahaya tadi. Selanjutnya langkah yang saya lakukan lagi cari menu yang bernama net. Kan menu yang kita inginkan untuk diketahui jeng-jengnya seperti ini. Untuk variasi dan jeng-jengnya kita bisa buat juga. Oke, fotographis. Di sini kita warna variasi.
kuning, seterusnya, sehingga yang kami ini meskipun kita nggak ubah sebenarnya tidak masalah. Ada beberapa hal yang harus diganti. Ya langsung ke objek ini. Nah, kuning ya. Ini. Di sini bisa saja mekanismekan apa, di sini kita fokusnya ke prosesnya, sehingga tidak semuanya kita ubah ataupun kita gunakan. Di sini dulu ini biar tahu ini kita ubah. Sini sebenarnya sudah bisa kita ubah di sini di bagian grafik saja, grafiknya hijau di sini sebagai objektif. Ini dan seterusnya seperti ini sesuai dengan mana keinginan yang ingin kita gunakan. Di sini tujuannya hanya untuk membedakan antara mana yang sudah hasil jadi bangunnya dan jeng-jengnya. Seperti ini. Angka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk menggerakkan, ya kita tekan button, maaf bukan hanya sering button, untuk mengendalikan bangun yang ingin kita buat. Tekan button, tekan di sini, maksudnya kita tekan play, caption play. Di sini bisa lihat bahwa kita tulisan apa saja biar kita animasi. Code scriptnya start animation. Jadi kalau F sama true. Oke. Kita remove lebih dahulu dan tambahkan lagi. Berhenti. False. Oke. Selanjutnya kita remove dan kita uji coba. Ini akan bergerak sendiri. Jika pun kita hentikan, akan berhenti otomatis. Ini. Terus selanjutnya ada bab terakhir dari materi bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic dan di sisi menggunakan GeoGebra Classic 5, yaitu mengenai hiperbola dengan bentuk atau ruang lingkup 3 dimensi. Kita referensi kembali di bagian LKM pada bagian LKM terakhir, sebab terakhir yaitu membuat hiperbola 3 dimensi seperti ini. Penyelesaian yaitu pertama, tekan menu poin akan titik muncul poin sesuai yang diinginkan, yaitu menu hiperbola akan titik sudah dibuat, arahkan hiperbola sesuai keinginan, bangun persegi tengah-tengah, hiperbola sudah dibuat, langkah terakhir itu sudah selesai sehingga pada seperti ini. Untuk kita lebih jelas dan lebih paham, langsung kita praktekkan pada GeoGebra Classic 5.0. Yang pertama, kita di sini langsung saja bisa, akan poin dulu bisa, langsung ke depot juga bisa.
Pertama, kita cari menu hiperbola. Di sini menu hiperbola terdapat pada awal gambar itu tulisannya perpendicular line. Cari hiperbola. Jika tidak bisa langsung muncul hiperbola di sini, kita bisa tidak bisa melakukan di menu ellipse. Ada dapat hiperbola di sini. Di sini kan hiperbola tidak titik. Kita saya letakkan di titik 1 dan titik 2. Simpan seperti ini. Dan di sini kita sesuaikan dengan bangun yang kita tadi sudah buat di RKM. Nah, titiknya di F di sini. Bisa kita tekan polygon C D E F F G. Ini tidak sama dengan yang tadi, tapi letaknya di tengah-tengah. Bahwa sudah dibuat. Rasanya, jadi kita letakkan kursornya ke sini, 3 dimensi grafik. Kita cari S to kursnya, terus kita akan sini. Berikut ini dapat dikatakan hiperbola dalam 3 dimensi grafik. Meskipun tidak letakkan bangun, tidak masalah, karena yang ditonjolkan di sana untuk hiperbola bisa dilihat pada 3 dimensi grafik. Terus selanjutnya kita ke latihan soal. Soalnya ada pada 2, yaitu nama buat piramid bisa kita tentukan dan kita bacakan sesuai dengan keinginan kita, garis yang akan terbentuk dari bangun segitiga sehingga bisa terbangun piramid. Dan soal kedua, aplikasikan bangun persegi panjang jadi bangun balok. Langsung saja kita aplikasikan dalam integrasi MATLAB. Di sini kita bisa hapus menu ini atau langkah ini, dan kita menunya bisa. Langsung muncul ini ya. Pastikan kita tetap scan terlebih dahulu apakah muncul di share screen. Susah saja. Soal pertama kita akan bekerja dalam satu Windows di sini buat piramid dan poin. Jika kalau di sini nggak masalah. Sampai kita remove, ya kita tekan polygon A, B, titik C, kembali ke sini. Di sini kita bisa menghilangkan piramidnya atau rimas karena diarahkan untuk jaring-jaringnya, supaya kita bisa tahu bahwa apakah kita juga lepaskan ini dihilangkan setelah jadi jaring-jaringnya apakah tetap terbentuk atau tidak. Jadi kita ke mana net di sini ya, kita akan hilangkan otomatisnya. Langsung kita hilangkan ini subjek kita yang sebenarnya seperti ini, terus seperti ini, sehingga akan tetap muncul di sini. Tapi di sini kita berikan kembali karena beberapa ada satu garis yang hilang, ada sekitar 5 bangun yang ada di sini. Kita hapuskan bagian samping dulu supaya tak terjadi kehilangan satu garis yang kita matikan soal objeknya.
Ini seperti ini, dan tidak hilang, sehingga kita bisa membentuk seperti ini. Namun dari Limas, yang harus kita lakukan adalah supaya ini bisa bergerak, otomatis kita tekan menu di slider ini, kita ganti button. Pertama, langsung saja, tapi salah, jelas, dan start, di sini karena huruf T, koma, true. Sekarang oke. Yang kedua, kita langsung ke move dulu aja. Kita tekan lagi. Tuh, tujuan supaya tidak ada hal yang misalkan tidak beres atau tidak bisa diprogramkan atau diproseskan pada saat kita menggunakan file-nya. Setelah ini kita buat stop atau berhenti. Start animation. False. Oke. Kita coba kita move dulu. Kita coba mulai dulu. Seperti ini, setelah kita coba mulainya. Dan kita gantikan seperti ini. Kita mulai lagi, kita gantikan seperti ini. Dan untuk soal yang kedua, bentuklah bank data persegi antiknya menjadi sebuah balok. Pertama kita lakukan pada titik 4 TK L MN karena kita menuliskan Windows yang untuk mengerjakan soal pertama. Kita tekan polygon titik K atau titik L ke M ke N ke K. Nah, di sini tidak kelihatan. Sebagai ketika dimensi grafis supaya kita lihat gambarnya ini. Langkah selanjutnya kita buat ini menjadi extrude to lens. Jadi kita akan ke bangun persegi tadi, kita tarik sehingga bentuk bangun balok. Yang dimana bentuk baloknya di sini ketahui K min 7,1, K min 4,1, M min 4,3, N min 7,3. Setelah misalkan di emasnya atau piramid, titiknya berarti A min 3,4, B min 4,3, C min 2,3. Berikut hasil penjabaran dari materi contoh soal dengan mengaplikasikan aplikasi GeoGebra Classic 5.0, yang dimana GeoGebra Classic 5.0 GeoGebra terbagi menjadi dua, yaitu GeoGebra Classic 5.0 dan GeoGebra Classic 6.0. Serta setelah kita aplikasikan dalam bagian soal, bentuk piramid dan jaring-jaringnya menggunakan jaring-jaring Limas atau piramid, serta bentuklah bangun persegi menjadi sebuah bangun yaitu balok. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.